Hello guys, welcome back to my channel bersama saya di Analis Kimia. Oke, jadi di video kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa guys. Wow. Seorang tamu, dia analis juga, analis yang sangat luar biasa begitu guys. Tapi sebenarnya biasa saja sih. Luar biasa. Dari analis coal mining begitu ya, itu udah benar coal mining, batu bara begitu ya. Jadi kita akan berbincang guys, kita akan berbincang-bincang tentang apa saja yang dia lakukan, kegiatannya seperti apa, terus kenapa memilih menjadi analis di tambang batu bara kayak gitu. Apakah memang cuman di situ mami kodong pilihannya atau bagaimana gitu? Sedihnya kurasa. Oke, jadi tanpa berbasa-basi guys, mari kita langsung nih wawancara di. Oke, kita mulai. Santai saja Cika, santai saja Jody, santai. Domba-domba Kak Kodong. Oke, ini kan waktunya di Zoom 45 menit. Jadi kalau misalnya muncul nih waktunya, kita kasih keluar dulu, baru nanti masuk lagi, nah. Kalau nggak cukup waktunya. Oke, perkenalan yang pertama nih. Dengan Bapak siapa? Kalau bisa perkenalkan dong namanya. Masih pemuda di sini, belum jadi bapak-bapak. Oke. Biasanya nama saya Jody. Oke. Kalau teman dekat panggil saya Odi. Keluarga panggil Odi juga. Siapa tahu kamu jadi bagian dari keluarga saya, panggil aja Odi. Jadi bukan saudaranya yang idol itu kan? Namanya yang hampir sama kayak gitu. Oh, masih sepupu jauh. Oh, sepupu jauh. Oke. Terima kasih perkenalannya Bapak Odi. Tapi saya fokus ke belakang itu. Itu kayaknya bekal ya. Itu bekal makanan ya, bukan ya? Oh iya Bu. Sebagai lelaki single yang belum, ya sudahlah jangan dibahas. Saya harus kuat dengan membawa bekal makan saya sendiri. Oke, sekedar info guys. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu ini Bapak Jody ini sebenarnya memang sekolah kimia atau gimana gitu ya? Sampai bisa jadi analis begitu. Alumni dari mana Bapaknya? Sebagai salah satu teman sekolah, ini pertanyaan paling awkward sebenarnya ya. Basa-basi gitu ya. Padahal udah basi. Jadi saya bersekolah, jadi formal gini bahasanya. Saya lulusan dari Sekolah Menengah Analis Kimia. Lulusan tahun 2011, angkatan ke-43. Sama dengan Anda melalui hidup persekolahan dengan jatuh cinta, ditolak, dan putus cinta. Terima kasih sekalian curhat begitu ya. Luar biasa sekali saudara. Memang visi misinya dulu memang mau langsung masuk di situ ya, atau jangan sampai ini persis kasusnya ini cuma karena paksaan orang tua ini, jangan sampai kayak gitu ya. Oh tidak. Oh tidak. Sebenarnya bukan paksaan orang tua. Hanya kebetulan saya tes di 3 sekolah, cuma SMAK yang aku lulus. Lulus murni, bukan lulus cadangan ngomong-ngomong. Sombong amat. Oh gitu ya. Beda ya, berarti anggap aja saya. itu bagian dari rencana Tuhan. Gitu. Emang Jody ini termasuk salah satu seorang teman yang sangat positif guys. Positif. Oke. Lanjut. Jadi ceritanya cuma di sini doang yang lulus. Aduh tega kali itu yang sekolah 2 itu ya. Tega banget gitu yang menolak. Enggak juga.
Atau Ya, belum pengen cuma rezeki? lolos di SMAK sih tesnya. Dimana saya tes di 3 sekolah waktu itu, 2 itu sekolah unggulan, bukan berarti SMAK bukan sekolah unggulan ya. Dia sekolah Oh, unggulan juga. Kayaknya 2 sisanya itu bukan sekolah kejuruan. oh begitu. Mungkin SMA biasa kayak gitu ya. Iya. Dimana kalau Tapi saya bersekolah di situ, mungkin oh, saya harus kuliah dulu. oh betul betul betul. Memang membanggakan gitu ya. Jadi alumni SMAK itu memang membanggakan gitu karena rata-rata Wow. nih sebagian besar malah ya kalau nggak lanjut kuliah ya kerja pastinya gitu kan. Seandainya nih Betul nggak itu. nggak sekolah di SMAK, kemungkinan untuk lanjut kuliahnya tuh ada atau enggak gitu. Kalau bersekolah di SMAK, ya ada dong. Untuk di dunia zaman sekarang ya kita harus kuliah sebenarnya. Oke, sesuai pertanyaan guys, kok kesel ya. Oke, oke, Dimana kita memang berdua memilih belum untuk kuliah. ya siap Belum, betul. bukan tidak ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, next. Perkenalan tentang sekolah kita sudah tahu dia berasal dari SMAK juga ya. Perlu dicatat SMAK. Jadi SMAK itu memang mencetak analis-analis profesional di bidangnya guys. Oke. Betul. Ya betul. Satu lagi nilai plusnya SMAK. Apa? Ini rahasia buat lelaki ya. Ya boleh boleh apa tuh? SMAK itu lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Cocok buat Cebol, kalian yang masih cebol. jomblo. Kalau kalian berani guys, maju hadapi pelajarannya di SMAK dan taklukkan wanitanya. Huh. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau boleh tahu nih, Jody kan sekarang basicnya itu di lab batu bara. Kalau boleh Iya, tahu nih, betul. kasih sedikit bocoran dong. Kerjanya itu di mana gitu, kantornya kayak gitu. Oh, saya kerjanya di PT Geoservice. Oh, lab. Di Set Sangatta, cabang Kutai Timur, Oke, Kalimantan guys. Timur. Oke, guys, kalian bisa catat. Biar kalian yang butuh nih, apalagi terutama adik-adik yang mau PKL, catat Set Sangatta, guys. Ketemu kakak ganteng ini, oke? Oke. Jadi udah emang di situ pernah PKL di situ dulunya sebelumnya. Iya, dulu saya PKL-nya di Sukovindo Sangatta, terima kerjanya di Geoservice Sangatta. Oh, Itu PKL-nya semacam di perselingkuhan ya, ya. tapi ya memang takdir membawaku ke sana, ke sini. Jadi PKL-nya pas masih sekolah di Sukovindo itu lab service juga, ternyata kerjanya di geoservice guys. Ya namanya rezeki ya, kita nggak bisa tolak. Itu sama dengan jodoh, kita nggak bisa tolak juga. Jadi ini sebenarnya lab geoservice ini fokusnya ke apa saja? Cuman lab tambang batu bara doang? Enggak juga, ada inspeksi juga, inspeksi di bidang misalnya berat di kapal gitu, draft survey bisa. Tapi ya main fokusnya memang ke batu bara sih. Memang batu bara. Nah, Selain batu bara nggak ada ya yang dianalisa lagi. belum ada. Oke, belum ada. Ada di bidang mineral sih, hanya nggak sebesar batu bara. Oke. Karena memang kalau di Kalimantan tuh banyaknya batu bara kan. Beda dengan Selain saya cinta guys. yang membara. Ya siap, betul. Jadi di sini ada sedikit perbedaan. Kalau di Kalimantan batu bara, kalau di Sulawesi ya nikel guys. Tentukan pilihan Anda. Oke, intinya sama sih tambang kayak gitu ya. Gue bangga dong. Enggak dong. Sombong amat. Jadi fokusnya ke itu ya, batu bara doang. Pokoknya yang mineral-mineral kayak gitu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
Ini Ya, sudah berapa lama kerja di situ? jadi semenjak saya lulus dari SMAK, 2011. belum wisuda, Belum wisuda, oke. 2011, 2011, 2010 ya. seingatku itu 3 bulan semenjak balik dari PKL di Sukovindo, saya Ah. kembali ke Kalimantan untuk kerja di Geoservice. Itu belum Wow. diwisuda itu sudah kerja. Wow, jadi ini nilai plus lagi nih guys, buat adik-adik yang sekolah di SMAK itu, kalian bahkan belum lulus sekolah udah bisa kerja guys, dengar itu, dengar, gemes tau gak sih? Jadi kayak gitu. Ini kisahnya Abang Jody ini, dia belum wisuda, jadi selesai PKL 3 bulan kemudian ya, 3 bulan kemudian. Ya, betul. Nah, 3 bulan kemudian dia langsung dipanggil untuk kerja di sana. Bayangin guys, bukan dia yang cari, dia yang dipanggil. Aduh. Beri tepuk tangan. Oke, next. Jadi lebay. Dari 2011, sekarang 2020. 9 tahun lah ya. Wow. 9 tahun lah. 9 tahunan Iya. ya. 9 tahun. Wow, 9 tahun guys. Fantastis ya. Oke, kita next dulu. Kita sudah tahu 9 tahunnya. Pokoknya lanjutan dari pertanyaan 9 tahunan ini ada. Tenang aja guys. Kalian akan tetap tahu apa aja yang sudah dia dapat dari 9 tahun itu kan. Pertanyaan yang keempat. Ini agak-agak privat sedikit sih. Agak ya rahasia-rahasia gitu, privasi gitu. Kira-kira nih kerja di sana itu apalagi lab tambang kayak gini, kisaran gajinya itu kira-kira berapa gitu ya? Kita kepo dong, kita pengen tahu kayak gitu ya. Lagi nih buat adik-adik nih. Saya banyak dapat pertanyaan di DM, di IG. Kira-kira kerja di tambang itu gajinya seberapa besar gitu ya. Mereka itu cari gaji, bukan pengalaman, tapi mereka cari langsung tembak ke gaji. Tanyanya luar biasa ya adik-adik zaman sekarang. Jadi gimana Bapak? Mau disebut juga nggak apa-apa, mau dikasih kira-kira kisi-kisinya juga nggak apa-apa. Saya kalau bahas tentang gaji itu mau seberapa besar pun nggak pernah cukup soalnya ya. Jadi tergantung orangnya. Kalau tergantung labnya lagi. Kalau kamu kerjanya di lab yang produksi, biasanya gajinya besar. Sedangkan kalau kamu di lab yang di bidang jasa analisa aja, ya besar juga, tapi nggak sebesar yang di bidang produksi. Oke. Kalau yang di bidang produksi kita harus sepakat itu nilainya di atas 10 lah. 10. Ting. Kayak gitu guys. Oke, lanjut. Kalau yang jadi kalau yang di lab analisa biasa aja itu kayak di bawah 10 kayak gitu ya, tapi nggak sampai yang ya setengah dari 10 itu kayaknya ya. Tergantung lagi ya, tergantung labnya. Oke. Berarti memang kesepakatan itu penting ya. Sama nih dalam sebuah hubungan, keterbukaan adalah awal yang sangat penting, terbuka kayak gitu ya. Jadi sama dengan perusahaan. Oke, kita sudah bisa memperkirakan. Jadi buat adik-adik yang mikir 2 kali mau jadi seorang analis, mikir lagi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-5. Pertanyaan yang ke-5 ini belum ada tanda-tanda ya, belum ada tanda-tanda mau selesai. Ya, oke, kita lanjut. Masih aman. Emang berapa pertanyaan sih? Sedikit kok. Cuma 10. Satu pertanyaan berapa duit ya? Kamu harus mengenang masa lalu kita. Kita adalah sahabat yang seperti kepompong. Tolonglah diingat persahabatan kita.
Kamu jangan mikirin yang seperti itu lagi. Oke? Kita harus bereskan Saya dulu ini. persahabatan kita tuh cuma teringat masa jadi ulatnya aja. Nggak pernah teringat masa jadi kupu-kupunya. Jadi kita harus bereskan ini. Kamu harus mengingat bahwa kita pernah menjadi kupu-kupu. Oke? Next. Oke. Yang kelima, selama kurang lebih bekerja 9 tahunan nih di lab geoservice, pengalaman yang paling mengesankan saat bekerja. Apa ada pengalaman yang mengesankan? Mungkin ketemu cewek gitu ya, mungkin ketemu pacar gitu ya, atau ketemu dengan pemimpin atau bos yang galak kayak gitu, atau rekan kerja yang guget, ambil makanannya kita nggak bilang-bilang kayak gitu, itu bisa. Atau ada pengalaman yang lebih wow gitu? Banyak sih pengalaman-pengalaman itu, karena hidup adalah proses kehidupan ya. Asyik. Bagian dari proses kehidupan lah pekerjaan itu. Oke. Tapi kalau yang pengalaman paling berkesan itu ya, karena setelah bekerja itu bisa terkumpul duitnya untuk liburan, tidak lagi lah berpangkutan pada orang tua gitu. Itu aja sih pengalamannya, bisa liburan dan beli-beli gadget lah kayaknya, atau untuk melakukan hal-hal berguna lainnya gitu. Itu pengalaman pribadi. Melakukan hal berguna apa yang bisa kau lakukan? Itu pengalaman pribadi. Kalau dalam kerjaannya kayak gitu, dalam bekerja dalam kerja sih ya pasti kita menghadapi orang-orang yang beda-beda ya. Ada yang orangnya bahasanya sedikit kasar gitu, yang kayak anjing goblok sih ya. Terus kalau ketemu dengan yang ada juga yang halus banget bahasanya, tapi ada yang mudah marah, ada yang suka pinjam uang, minta dibalikin kayak gitu. Biasanya teman-teman kerja itu di tambang banyak yang suka pinjam uang dan tidak kembali. Wow. Seperti kasih ibu, sekali diberi tak harap kembali gitu lah. Itu benar-benar wow guys, pengalaman yang wow begitu ya. Puji Tuhan, saya nggak pernah mendapatkan pengalaman yang seperti itu, yang teman pinjam duit nggak dibalikin. Oh my God. Kamu harus mohon bersabar. Kamu udah sabar, terus dilatih lagi kesabarannya. Jadi extra double sabar, guys. Rugi banget yang telah mencampakkanmu. Salah. Oke, lanjut. Cut.